Pagi, Selamat Prof. pagi, Ya, Prof. selamat Selamat pagi pagi, Prof. semuanya. Saya izin Selamat sebentar pagi, ambil minum Prof. ya. Saya izin sebentar ambil minum baru selesai ini. Baru Baik, Prof. selesai Zoom. Baik, selamat pagi. Mohon maaf eh, jadwalnya karena ada coaching, jadi tertunda. Terus hari ini juga saya nggak bisa langsung dua ya, karena menurut saya biasanya sih dibagi satu-satu ya, ini langsung dua. Nanti yang kedua kali itu saya akan offline bersama-sama dengan yang harus offline ya. Oke, baik. Untuk yang pertama ini cloning molekuler dulu deh, kita bahas satu step nanti sebelum masuk ke pengeditan genom. Karena dasarnya adalah yang cloning molekuler ini kemudian sekarang berkembang menjadi pengeditan genom. Nah, yang untuk cloning molekuler ada pertanyaan. Oh, saya nggak dengar suaranya ya. Apa kalian mendengar suara saya? Mendengar jelas, Prof. Ya, ya seperti biasa. Apakah sudah paham semua? Ataukah ada yang belum paham? Silakan, mau ditanyakan. Tidak ada ya, berarti kalau tidak ada nggak perlu ada ini ya. Misi, Prof. Kalau mau nanya Ya, mengenai silakan. yang ex vivo itu boleh sekarang atau nanti lagi? Boleh. Boleh. Ex Ya, apa? vivo. Yang Ex terapi vivo gen dengan apa? ex vivo itu. Oh, sebenarnya kuliah saya bukan terapi gen ya. Oh, Udah ganti ya. oh, tadinya karena di video yang di emas itu ada gabungan Oh, ini sih. Apa pembicaraannya tentang cloning ya tapi sampai boleh lah. Ya, mau terapi nanya gen. apa? Ya, cloning, ya cloningnya disambung sama terapi gen ya, itu ya. Sebenarnya terapi gen kan Oke, Prof. dengan Dokter Aulia ya, Ahmad Oh, Aulia ya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau kalian mau nanya gimana. cuma mau aja, Prof. Itu kan disebutkan di kuliahnya bahwa kalau metode terapi gen in vivo itu agak apa beresiko. Jadi yang lebih aman ini dilakukan melalui Ya, ex vivo. Eh, di mana kalau ya tahapan sederhananya kan sel yang diinginkan itu dibiopsi, terus setelah diedit gennya dimasukkan kembali. Nah itu yang saya bingungnya itu yang dimasukkan kembalinya bagaimana ya? Apa transplantasi atau kayak apa namanya?
ya pakai metode lain gitu. Ya, oke. Baik. Jadi terapi in vivo itu kenapa tidak aman itu juga harus kalian tahu ya. Terapi gen in vivo kenapa? Tobias kira-kira punya gambaran apa tidak? Kenapa dibilang tidak aman? Kenapa? Hmm. Jadi secara in vivo itu kan diberikan sebenarnya bukan in vivo ya istilahnya sistemik ya. Jadi diberikannya secara sistemik. Jadi ya istilahnya in vivo dan ex vivo. Tapi ini metode pemberiannya kan lewat jalur sistemik. Jadi artinya misalnya disuntikan lewat vena dan dia akan masuk akan bisa homing ke berbagai tempat yang mengenali dia dan punya reseptor. Ya, contohnya kalau kita masukin sel punca gitu ya, sel gitu. Kita masukin sel, itu sel bisa homing kemana-mana yang membutuhkan sel punca tersebut. Begitu pula gen, ya, yang itu akan bisa kemana-mana masuknya. Nah, kalau oleh karena itu bisa aja ada sel yang sebenarnya tidak membutuhkan gen, misalnya kita mau gennya itu diperbanyak atau diperbaiki, itu di sel yang tertentu yang dimana dia homing itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Ya, dibutuhkannya misalnya di pankreas untuk insulin. Jadi tapi entar dia homingnya ke tempat lain, ke sel-sel yang lain. Itu tidak apa namanya sehingga yang dinamakan tidak amannya seperti itu tidak tepat sasaran dan bukan hanya tidak tepat sasaran tapi juga bisa saja dia mengganggu nanti insersi ke bagian gen yang fungsional. Ya, itu juga selain homing masuk ke dalam sel tersebut, kemudian nanti dia akan diinsersikan ke dalam genomnya. Nah, kalau pada waktu diinsersikan itu dia berada di tengah-tengah gen yang fungsional, itu akan tentu mengganggu gen fungsional kan, karena seperti ada mutasi interseksi jadinya. Nah, itu yang juga dikhawatirkan. Jadi kemudian juga bisa mengganggu apa namanya promotor kalau di bagian promotor sehingga promotornya tidak fungsional jadi seperti itu atau di start site ya dan sebagainya. Nah, karena itu yang dengan ex vivo ini dianggap lebih apa namanya lebih aman dalam tanda kutip karena diambil dulu selnya ya dan sel itu direkayasa apakah itu melalui cloning, apakah nanti pengeditan genom direkayasa, kemudian sel tersebut dimasukkan kembali. Bentuknya sel ya, bukan jaringan. Jadi memang jadi seperti transplantasi tapi dalam bentuk sel. Nah, itu dilakukan intra apa namanya jaringan tersebut, langsung ke jaringan tersebut gitu. Ya, nah waktu mengambilnya kan juga jaringan tersebut, jadi semacam biopsi diambil, kemudian dimasukkan kembali ke situ, disuntikkan kembali seperti itu. Metode bisa macam-macam. Kalau pada tulang bisa dengan scaffold dan sebagainya, seperti kita transplantasi sel punca gitu. Ya, jadi seperti itu. Tadi pertanyaannya kenapa? Bagaimana cara masukin ya? Bagaimana cara masukin? Ya itu Ya. cuma saya Nah, pengen tahu aja kenapa tuh. dia lebih aman? Karena kita udah bisa cek dulu keberhasilan modifikasi itu atau rekayasa tersebut gitu. Jadi apakah benar kalau udah direkayasa gennya, apakah protein yang diinginkan benar sudah fungsional gitu. Kita bisa cek dulu, kalau sudah oke, baru ini. Nah, tapi kelemahannya adalah ini bersifat sementara. Ya, jadi biasanya karena kita masukin sel, dia nggak masuk ke apa namanya hanya sebagian sel dan sel itu akan ada turnovernya sehingga akan perlu berulang kali gitu dilakukan terapinya. Baik, Prof. Nah, Terima seperti kasih. itu Tobias. Oke, terima kasih Tobias. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi yang sesi ini adalah yang cloning molekuler yang kita bahas bagaimana gen itu bisa namanya juga rekayasa ya, ini dua-duanya pengeditan genom juga rekayasa genetika ya. Jadi rekayasa genetika ini pada tingkat
apa namanya, pada tingkat yang cloning, jadi artinya diperbanyak gennya itu dengan apa namanya yang sudah dimodifikasi yang kita inginkan gitu. Jadi contohnya adalah gen untuk salak misalnya ya, salak pondo yang kecil-kecil dengan salak Bali yang besar-besar, terus gen yang akan menentukan fenotipe buah yang besar dan buah yang manis ya. Kalau salak Bali itu misalnya besar tapi sepet gitu, salak pondok kecil tapi manis gitu. Nah kita ambil yang bagus-bagusnya, fenotipe yang bagus kita gabungkan, kemudian itu kita cloning. Cloning itu sebenarnya mengklon itu memperbanyak gitu ya, memperbanyak apa gen atau DNA rekombinan yang kita sudah rancang itu supaya dia bisa menghasilkan fenotipe yang kita inginkan. Nah, langkahnya apa? Langkahnya mulai dari kita mengorganisasi gen apa nih yang mau kita cloning. Ya, gen yang mana nih yang mau di cloning? Jadi diorganisasi lewat gene bank untuk di bagian mana dari genomnya, di ekson keberapa dan yang mana. Terus setelah itu kita apakah ini mau diganti, apakah mau didelesi, apa mau diinsersi itu harus ditentukan juga. Setelah itu dibuat DNA rekombinan. DNA rekombinan misalnya dengan menggabungkan dengan tadi dua gen atau dua fragmen supaya menghasilkan fenotipe yang kita inginkan gitu. Ya, itu. Nah, setelah kita lakukan itu pada tingkat in vitro ya semuanya. Jadi tingkat in vitro kemudian kemudian dilakukan perbanyakannya pada sel host. Jadi gen tersebut, DNA rekombinan yang sudah dirancang tersebut dimasukkan ke dalam sel host untuk diperbanyak. Ya, sel hostnya bisa prokaryotik, bisa eukaryotik, itu sudah saya bahas juga, diperbanyak sehingga setelah banyak kita harus seleksi juga. Ya, seleksi apakah ini mengandung sel yang fenotipe yang kita inginkan. Jadi kita seleksi sel-sel mana yang memiliki yang bisa mengekspresikan gennya sesuai dengan fenotipe yang diinginkan. Ya, nah tergantung kalau kita mau menghasilkan protein rekombinan yang kita seleksi nanti adalah proteinnya yang punya fenotipe itu. Tapi kalau kita mau menghasilkan DNA rekombinan, cukup seleksinya sampai mengenali DNA rekombinan itu sudah ada apa belum di dalam sel tersebut gitu. Itu intinya adalah seperti itu di tingkat sel ya. Jadi di tingkat in vitro. Gitu. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan pengeditan genom yang sudah di tingkat genom. Ya, di tingkat genom tuh dan sudah bisa dilakukan secara in vivo. Nah, kalau cloning itu dilakukan in vitro, kemudian baru hasilnya itu sel yang sudah kita cloning itu baru kita masukkan gitu. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Izin Prof mau bertanya. Ya, silakan. Saya kan untuk dalam pemasangan DNA yang kita mau masuk ke dalam plasmid, terutama ke dalam vektor itu kan kita butuh uh, endonuklease restriksi ya untuk memotong vektor itu. Dan setahu saya kan jenis enzim itu ada beragam tergantung dengan situs pemotongannya. Nah, kalau dalam hal yang saya mau tanyakan itu memungkinkan nggak ada dua enzim yang berbeda itu memotong situs yang berbeda juga, jadi ada dua target DNA yang akan dipasangkan di dalam plasmid itu secara bersamaan. Bisa. Jadi apakah jadi artinya sekaligus dua situs restriksi dilakukan dan misalnya nanti akan yang mau digabungin gimana? Kebayangnya gimana?
Kayak misalkan kan contoh yang sudah di Kan textbook tuh dipotong itu atau adalah untuk menggabungkan kan. Jadi iya. vektor kita mau gabungkan dengan enzim tertentu, dengan fragmen tertentu gitu. Nah, kita potong, jadi artinya ada 2 fragmen yang kita mau masukkan, insersikan gitu. eh yang saya kan kalau kalau di Coba saya, contoh kebanyakan iya, contoh itu kan dia cuman selalu satu situs. Contohnya kayak misal mau mengcoding eh, hormon insulin gitu dalam bakteri. Nah, yang saya tanyakan mungkin nggak Prof kalau misalnya dia itu udah targetnya insulin tapi mau ada target protein lain yang mau diekspresikan dalam bakteri itu jadi nggak cuma iya, insulin doang tapi dalam begitu. satu plasmid. Iya dalam satu plasmid. Ya, soalnya strateginya bisa 1 plasmid, bisa 2 plasmid. Jadi seperti nanti kalau Anda yang mungkin Anda juga sudah dengarkan pada yang pengeditan genom ya. Jadi bisa 2 plasmid. Ini kelihatan ya buat saya ya. Iya Ya. terlihat Prof. Jadi ini dipotong, nanti kita masukkan yang gen yang kita inginkan. Ini gen yang kita gen atau fragmen lah. Fragmen DNA yang kita inginkan. Kita masukkan di sini. Ya. Nah, yang ini yang beda lagi gitu. Misalnya ini fragmen yang beda. Mau dimasukkan dalam plasmid yang berbeda gitu. Ya, ada 2 plasmid. Atau kita bisa pakai 1 plasmid langsung 2. Mungkin juga jadi yang seperti Anda. Ini kan 2 fragmen yang beda masuk. Bisa ini. Maksudnya gini kan? Iya begitu Prof. Oh berarti Iya, bisa. Bisa dua-duanya dimasukkan seperti ini, masing-masing mengandung itu dalam satu sel, ya. Nanti diekspresikan atau tergantung mau diekspresikan sampai apa. Kalau pada pengeditan genom kan kita bisa masukkan plasmid sgRNA dan plasmid Cas9-nya, ya. Nah, plasmid sgRNA diekspresikan sampai jadi RNA-nya, ya. Kemudian plasmid yang Cas9 diekspresikan menghasilkan enzim Cas9-nya. Nah, tapi bisa juga dalam satu plasmid langsung dua-duanya gitu. Ini memang lebih efisien. Yang kalau dalam satu plasmid itu lebih efisien kan. Jadi kita nggak perlu menggunakan 2 plasmid gitu. Tobias apa Fabel. berarti Prof, pertanyaan lanjutan dari ini kan itu pas sudah bakterinya kalau dalam konteks ini dilakukan dalam bakteri itu pas dia sudah bereplikasi sudah membentuk koloni itu nanti isolasinya apakah nanti dia bakal terpisah-pisah maksudnya jadinya karena dari satu plasmid ini yang punya 2 fragmen berbeda akan buat ada koloni yang punya fragmen A ada yang punya koloni yang fragmen B atau nanti pas ada koloni yang punya fragmen A sama fragmen B gitu, Prof. Itu gimana, Prof? Eh, kan selnya sel yang sama ya. Selnya sel yang sama. Kalau pakai 2 plasmid ya maksud Anda ya. Pakai Pakai 2 satu plasmid. plasmid. Oh, kalau pakai 1 plasmid ya udah otomatis ya ada di dalam sel yang sama, langsung dua-duanya diinikan Oh, akan diekspresikan bersamaan karena dalam satu plasmid. oh, Maksud Anda dalam sel tersebut apakah ada? Ya, ada kemungkinan. Ya, saya paham. Jadi ada kemungkinan sel tersebut nanti mengekspresikan yang ini yang A, ini yang B kan ya. Ada yang sel yang mengekspresikan A dan ada yang mengekspresikan B. Nah, tapi kesulitannya, tunggu, saya masih mikir. Nah, ini kan plasmid, ini kan ada penanda, misalnya ada penanda GFP-nya, ya, penanda yang menghasilkan fluoresan GFP. Nah, sebagai penanda bahwa plasmid itu sudah berhasil ditransformasi ke dalam sel kita gitu, sel yang kita tuju. Nah, kalau plasmid berhasil ini GFP-nya akan nyala. Nah, kalau masuk nggak bisa sekali masuk, mesti masuk dua-duanya karena dalam satu plasmid. Tapi kalau dalam 2 plasmid itu dengan penanda yang berbeda, misalnya kita pakai fluorescence, yang ini GFP, yang ini fluorescence yang berbeda, kita bisa bedakan mana sel yang mengekspresikan GFP, artinya dia bawa fragmen-fragmen ini. Tapi sel yang mengekspresikan fluoresan yang berbeda bawa fragmen yang lain gitu.
Ya, dalam satu plasmid itu akan masuk bersamaan ke dalam satu sel yang sama, nggak mungkin sendiri-sendiri. Karena plasmid itu yang membawa kan, yang mentransfer gen-gen itu, dia akan masuk ke dalam sel yang sama. Kalau masuk ya masuk dua-duanya, kalau nggak masuk ya nggak masuk gitu. Jadi pada waktu seleksinya tinggal kita melihat ini GFP-nya nyala apa tidak nyala gitu. Kita tabel. Oke, baik Prof. Terima kasih Prof. Dokter Ya, baik. terima kasih. Terima kasih. Yang lain apakah ada? Selamat pagi, Prof. Ya. Izin bertanya, Prof. Ya. Terkait yang seleksi koloni bakteri yang pakai substrat X-gal, Prof. Tadi putus. Yang seleksi koloni kita ambil itu justru yang warna biru, Prof. Nah, itu yang strategi kita pada waktu merancang cloningnya itu. Ya, jadi kalau ini plasmid, ini ada gen lakset di sini dalam plasmidnya. Ya, nah kalau kita cloningnya di sini, masukinnya di sini, kita fragmennya nanti fragmennya ada di sini yang di cloning, itu tentu tidak mengganggu gen laksetnya ini kan. Iya, Nah, Prof. sehingga dia masih tetap utuh. Nah, jadi strateginya adalah kalau kita mau menggunakan seleksi dengan menggunakan X-gal, kita potongnya di sini. Potongnya di sini, masukin ininya apa fragmennya di sini. Akibatnya kan nanti jadinya si laksetnya itu akan terpotong begini dan akan ada yang insersinya yang ini. Gitu. Laksetnya akan terpotong dua kan, bisa bayangin ya, terpotong dua ya. Jadi sisi yang ini sama sisi yang ini. Nah, akibatnya kalau diekspresikan dia menjadi tidak utuh kan, laksetnya hanya sepotong-sepotong begini, jadi tidak fungsional. Itu yang tidak bisa mengenali nanti tidak bisa mendigest X-gal ya gitu. Dan beta galaktosidasenya tuh nggak bisa mendigest X-galnya. Nah, itu sehingga ini. Tapi kalau Anda masukinnya di sini ya terang aja nggak. Terus strateginya. Kalau masukinnya di tempat yang tidak dilakset ya nggak bisa. Kita nggak bisa gunakan seleksi dengan X-gal ini. Ya, Paham? baik, Prof. Tadinya saya kira itu harus ada jumlah pasang basa minimal yang diinsersikan ke lakzat supaya fungsi lakzat ini terganggu gitu, Prof. Enggak. Jumlah pasang basa minimal sih tidak ada, tapi ya harus ada konfigurasi bahwa ini plasmid ukurannya berapa gitu, nggak boleh kelebihan besar. Itu nggak ada. Selama itu terpotong laksetnya itu dia tidak akan fungsional. Terpotong terus diinsersi di dalamnya, antara potongan ini dimasukin lagi fragmen ya, fragmennya ada di tengah-tengah sini. Ya tentu ini akan mengganggu dong. Waktu diekspresikan akan menghasilkan protein yang tidak fungsional atau bahkan tidak diekspresikan gitu. Ya, baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sudah dijawab. Ya, saya sebentar aja ya. Break dulu.
Ya, ada lagi? Udah paham ya, Josephine? Dari saya sudah paham, Prof. Ya, ada lagi? Izin Prof, saya Rehana dari Ya, Peminatan Salpunca ingin bertanya, apakah proses cloning bisa menyebabkan mutasi genetik yang tidak diinginkan? Terima kasih Prof. ya, itu jawabannya sama kayak tadi Tobias bertanya. Jadi kalau proses cloning itu adalah proses kita menambahkan suatu fragmen tertentu, membuat DNA rekombinan, ya. Nah, kemudian memasukkan ke DNA rekombinan itu kan gabungan antara beberapa fragmen yang kita satukan untuk menghasilkan DNA baru yang sesuai. Misalnya ada kesalahan pada gennya, gennya ada insersi, kita mau delesi, atau gennya ada delesi, mutasi delesi di ini. Nah, tapi bisa saja pada waktu memasukkan, biasanya yang menyebabkan mutasinya itu adalah pada waktu transfernya. Ya, pada waktu transfernya itu, karena pada waktu membuatnya, itu setiap tahap itu kita cek kan, misalnya pada waktu kita gabungin, kita cek apakah ini sudah dari 2 fragmen udah menjadi satu, misalnya satu fragmen 100 basa, yang satu 50, jadi 150, kita harus cek benar gak jadi 150, dan sequence-nya juga harus di sequence sama apa enggak, terus di transformasi dalam sel host itu kita harus cek benar nggak ada apa nggak di situ, ya benar nggak yang diperbanyak itu benar nggak, jangan-jangan yang diperbanyak yang berbeda, karena itu ada seleksi sel, jadi sel-sel yang memang sudah berhasil ditransformasi dan bisa menghasilkan DNA rekombinan atau protein rekombinan yang kita inginkan, ya. Nah, pada waktu kita mau mentransfer DNA rekombinan misalnya ke dalam sel kita, ke dalam tubuh, ya gitu ya kan, lewat yang tadi in vivo, ex vivo. Nah, itu bisa terjadi homing yang salah gitu. Jadi dia masuknya bukan ke walaupun kita udah cek di sel itu bisa, tapi kalau kita masukinnya DNA rekombinan itu bisa salah. Nanti dia tempatnya itu tidak sesuai, misalnya harusnya ada di ya ada di sel sel beta pankreas, ternyata tidak, atau masuk ke dalam sel beta pankreas tapi bukan di gen insulinnya, tapi di gen yang lain gitu masuknya, itu kan bisa menyebabkan mutasi gen yang lain itu yang jadi mutasi insersi untuk gen yang lain itu. Nah, sementara yang gen insulinnya tidak diperbaiki gitu, tidak. Jadi bisa menyebabkan mutasi, karena itu harus cek and recheck berkali-kali, dan itu yang salah satu yang menyebabkan transfer in vivo itu tidak aman, itu seperti itu gitu. Ada kemungkinan salah, kecuali kalau kita benar-benar punya reseptor yang bisa menunjukkan bahwa itu di situ dimasukkannya, atau kita benar-benar masukkannya lokal gitu di tempat tersebut, di jaringan tersebut gitu. Ya. Karena menjawab. Sudah menjawab Prof, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Nanti cari waktu, kita cari, Mas Faris akan memberitahu waktu yang Anda, beberapa waktu ya, jangan satu waktu, supaya bisa menyesuaikan dengan waktu saya. Kita kuliah offline sekalian ya, biologi molekuler yang tersisa satu pertemuan, dan bioteknologi untuk pengeditan genom sekaligus. Nah, mohon dimanfaatkan dengan baik ya, supaya
bisa memperkaya diskusinya lebih kaya, terus kemudian apa yang belum informasi yang belum Anda yakin itu bisa dikonfirmasi gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa, belum tentu. Nanti kita lihat, bisa pelajari bersama-sama. Seperti itu. Tidak ada lagi ya. Tadi kalau dikasih 3 jam lebih ini lagi ya. Lebih useless lagi ya 3 jam. Anda yang nanya cuman beberapa ini. Ya, mohon dibaca lagi ya yang benar. Jadi mudah-mudahan nanti kita pada waktu pertemuan itu kita bisa lebih efektif nanti. Terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin dulu ya. Ya, Prof.